wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kebajikan. Om Swastiastu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kita memperkenalkan nama dulu yuk. Saya dari kelompok 3 atas nama Nilu Fitriani dari kelas 12 IPA 2 dan rekan saya Naila Wijaya dan rekan saya. Dan saya Anissa Yustari. Baik, kami dari kelompok 4 siap mempresentasikan unsur-unsur periode ketiga. Nah teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang unsur-unsur periode ketiga. Dari kiri ke kanan, unsur periode ketiga berubah dari logam, metaloid, dan non-logam dan gas dunia. Nah, kalian bisa lihat di sini ada logam. Turunan logam adalah Na, Mg, dan A1. Metaloid yaitu turunan dari S1. Non-logam turunan yaitu P, S, C1, dan gas mulia turunannya adalah Af. Nah, kalian bisa lihat tabel 3.12 beberapa sifat unsur-unsur periode ketiga. Kalian bisa lihat sendiri di sini adalah tabel dari sifat unsur-unsur periode ketiga. Baik, saya akan melanjutkan halaman berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat fisis. 1. Titik cair dan titik didih. Yang pertama, kecenderungan titik cair dan titik didih unsur periode ketiga dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, natrium, magnesium, dan aluminium mempunyai ikatan logam. Yang kedua, silikon mempunyai struktur kovalent raksasa seperti intan. Setiap atom silikon terikat secara kovalent pada 4 atom silikon. Yang ketiga, elektrolus, bara, klorin, dan argon terdiri dari molekul-molekul non-polar sehingga hanya dikumpulkan oleh gaya van der Waals yang relatif lemah. Yang kedua yaitu energi ionisasi. Kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga diberikan pada 3.7. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah gambar dari grafik energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu membahas mengenai sifat logam dan non-logam. Natrium, magnesium, dan aluminium merupakan logam sejati. Ketiga unsur itu merupakan konduktor listrik yang panas dan baik, serta menunjukkan sifat logam yang khas. Senyawa-senyawa natrium, magnesium beserta ionik, juga sebagian besar senyawa aluminium, natrium, magnesium, dan aluminium larut dalam asam membentuk kation tunggal Na+, Mg2+, dan Ai3+. 2Na dalam kurung S tambah 2H tambah aqui sampai 2Na+ tambah aqui tutup kurung tambah H2G. Aluminium juga larut dalam larutan basa kuat membentuk anion Ai dalam kurung OH tutup kurung 4- dan gas hidrogen. Berbeda dengan natrium dan magnesium, aluminium praktis tidak beraksi dengan asam-asam oksidator seperti HNO3 dan H2SO4. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu sifat produksi dan pengoksidasi unsur periode ketiga. Daya produksi unsur-unsur periode ketiga berkurang dari kiri ke kanan. Sebaliknya, daya pengoksidasinya bertambah. Jadi, reduksi terkuat adalah natrium. Baik, itu presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya melanjutkan presentasi dari Nilu Fitriani, di mana saya akan membahas sifat asam basa hidroksida unsur periode ketiga. Sifat hidroksida unsur periode ketiga
bergantung pada perbedaan keelektronegatifan dari unsur periode ketiga dan ketiga. Jika perbedaan itu besar, maka ikatan MO bersifat ionik dan hidroksida bersifat basa. Dalam air melepas ion OH-. Sebaliknya, jika perbedaan itu kecil, maka ikatan MO akan bersifat kovalen dan tidak dapat lagi melepas ion OH-. Oleh karena itu, ikatan OH bersifat polar, maka ikatan itu dapat mengalami hidrolisis sehingga melepas ion H+ dan larutannya bersifat asam. Nah, seperti yang kita lihat, tabel 3.13 sifat asam basa hidroksida unsur periode ketiga. Nah, di sini kita lihat teman-teman, rumus kimia hidroksidanya itu ada jenis ikatan dan sifat asam basa. NaOH itu jenis ikatannya ionik dan sifat asam basanya itu basa kuat dan sebagainya.